Selamat datang kembali di Channel Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor tech dan beberapa yang request. Langsung saja ke saham pertama. Buka yang ditutup DG 150 menguat 7,14%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, Buka masih akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Buka sudah mendekati resisten kuat yang terbentuk dari Maret 2024. Tahun yang lalu ke sana arahnya iya. Peluang tembus gak? Peluang. Menurut saya tembus. Dan kalau memang nggak ada sell in May ya, catatan nggak ada sell in May, bisa naik 170-180. Buka. Tapi ini disclaimer ya. Peluang besar sih masih ke atas. Ya, apakah boleh beli sekarang? Nah, ini yang jadi pertanyaan lagi ya. Waktu di 130-108 kenapa nggak beli? Waktu dia dekat EMA 200-nya. Ini kan bisa jadi swing low. Ya saya takutnya turun. Ya susah kalau seperti itu. Saya sukanya beli saat hijau. Kenapa nggak beli saat hijau dia menembus sideways range pendeknya ini? Anggap aja 135 lah harganya. Nih, kenapa nggak beli di atas sini? Kalau memang pengen beli saat hijau, berarti nunggu candle ada hijau kan? Ya udah di candle 17 April itu kan hijau, volume juga besar. Kenapa nggak beli waktu dia di 135 itu? Saya takut besoknya bisa merah lagi. Lah yang di atas ini emang pasti naik lagi. Ya walaupun memang ada tren, ada potensi ke atas 180, tapi resikonya yang dipikirin. Ya itu, coba Bapak Ibu evaluasi lagi dalam cara kalau mau trading, belajar invest, kalau belajar trading, cara belinya ya. Harus punya strategi. Ya boleh aja sih beli harga atas ini pun boleh. Gimana strateginya kalau nggak sesuai harapan? Saya sih nggak pakai stop loss, saya biarin aja nanti biar beberapa bulan pun nggak masalah. Ya udah kalau seperti itu. Oh jangan seperti saya dulu. Kenapa? Saya dulu juga suka ngincer saham yang sudah naik tinggi. Seperti candle hari Jumat kemarin naik tinggi saya beli. Di bawah takut. Yang menjadi permasalahan saya dulu, saya sudah bisa buat plan. Wah kalau gitu saya pakai support ini aja deh. Ya 140 jebol itu buang. Tapi saya nggak buang. Cut loss 6%, 7% saya nggak mau. Tapi pas dia jebol 128, sudah lossnya coba hitung ya. Kalau kita beli harga sana. Kalau cut lossnya di 10, 15, 20% tuh saya akhirnya putus harapan. Kenapa? Karena nggak sabar menunggu dia naik. Itu dulu permasalahan saya. Bahkan saya beberapa kali average down. Dan akhirnya cut loss. Dan waktu dulu juga hampir habis uang saya itu. Sampai saya akhirnya turnover-nya saya tuh dulu dalam trading itu ya disiplin. Setelah saya disiplin, memang psikologis ini selalu mengganggu. Muncul terus tuh harapan. Tapi karena disiplin, pejam mata cut loss, harus memang cut loss. Akhirnya tahu. Walaupun memang kita nggak 100% selalu benar. Tapi terjaga. Portfolio terjaga. Kalaupun loss, ya udah bagian dari trading. Itu. Jadi untuk Buka masih peluang naik. Ya kalau koreksi nih, menurut saya ya, kalau Bapak Ibu mau daripada dibawa melorot sampai 130, pokoknya jebol 140 buang. Nawar lah, siapa tahu dikasih koreksi 1-2 hari entry. Ya, dekat-dekat 140 tuh entry. Kalau pandangan saya tetap akan menembus resisten kuat nih 155, 156 nih tembus. Target 180. Kalau nggak ada sell in May. Pokoknya hati-hati kalau Buka itu minggu depan bergerak di bawah 140. Itu rawan menurut saya. Untuk Buka. Lanjut. Goto. Yang ditutup di harga 84 menguat 5%. Wah, Goto bagus ya. Pindah ke bit nih. Awalnya saya lihat 84 nih dioper. Tapi dimakan terus sepertinya pas 15 menit penutupan tuh akhirnya pindah ke bit. Bagus. Asing net buy. Kalau di broker resminya Goto akumulasi. Bahkan Bapak Ibu ya, di grup Borneo Trader itu sudah beli tanggal 23. Saya rekom tuh. Saya bilang kenapa nih? Ya, yang menjadi alasannya. Dari tanggal 21 23 itu diakum terus tuh. Saya lihat akumulasinya bagus. Ditambah 24 itu makin bagus akumnya. KI itu punya harga di 79,74 itu 7 juta lot. AK 5 juta lot, BK 2 juta lot, itu kan broker-broker yang gak mungkin sembarangan belinya ya, pastinya ada respon market
Esokannya saya juga tulis di grup tuh, keterlaluan kalau sampai hari ini nggak rebound Goto. Ya, hari Jumat kemarin. Ya, maksimal Senin harusnya rebound. Dan benar, Goto teknikalnya rebound. Nah, take profit kami tuh minimal 8788, 85. TP1 kami 85 karena ya jaga-jaga 5%, 6% bungkus dulu. Tapi target kami ya memang 88. MACD-nya bagus, mengarah ke atas, golden cross, volume juga meningkat. Di Goto juga bagus, ya, weekly-nya juga bagus, cenderung ke atas, iya, 8890 itu peluang besar. Pokoknya ingat aja kalau Goto di bawah 80 minggu depan udah pasti lemah. Itu aja. Ya, untuk Goto. Menarik nggak masih Goto? Goto masih menarik. Boleh beli nggak? Siap cut loss nggak kalau pakai stop loss di bawah 80? Di 77. Berarti dari sekarang hampir 10% cut loss-nya. Silakan kalau mau. Ya, Goto. IMTK yang ditutup di harga 535 menguat 5,94%. Asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya IMTK akumulasi. IMTK bangkit peluang besar berapa? The last 550 560 minggu depan jelas ke atas. Minimal arah 550 560. Ada potensi upset 3-5% minimal. Bisa nggak ke 600 620? Kita lihat market. Kalau nggak ada sell in May mungkin bisa. Momentumnya minggu depan itu kalau nggak ada sell in May harusnya sudah saham-saham tuh di atas resisten pergerakannya. Apapun sahamnya ya rata-rata big cap saham-saham bagus pendorong ISG pasti di atas resisten pergerakannya. Ya udah siap-siap kalau gagal bertahan di atas resisten ya buang. Contohnya IMTK kalau hari Senin Selasa sudah di atas 550 560 itu bagus. Kalau balik arah udah gagal. Itu ya untuk IMTK masih bagus IMTK. Lanjut SRTG yang ditutup di harga 1560 muat 2,29%. Asik net buy. Kalau broker resminya SRTG ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. SRTG bagus. Ingat aja Bapak Ibu, SRTG jangan jebol 1480. Target berapa? Minggu depan harusnya menguji area 1650, 1680, 1700. Peluang besar neckline ini akan diujinya 1650 minimal. Minggu depan ya. Support harus dijaga 1480. Jangan jebol. Menarik SRTG diperhatikan. Time frame weekly-nya bagus. Walaupun doji ya cukup oke lah. Volume juga lumayan meningkat. Itu aja dulu untuk SRTG. Lanjut SCMA yang ditutup di harga 199 menguat 8,34%. Asing net buy. Kalau bukan resminya SCMA akumulasi tipis. SCMA bagus. Ya akhirnya benar swing low ya. Bapak Ibu ada yang beli. Waktu kapan saya buat video tuh ya harus bertahan di atas 180 jebol buang. Selamat kalau Bapak Ibu ada beli. 8% dapat. Target kemana? 210, 212. Peluang besar ke atas. Bahkan mungkin dia akan bergerak di atas 220. Ya, kita lihat apakah mengakhiri masa sideways-nya ini dan breakout dan resisten kuat yang terbentuk dari Februari 2023 ditembus 2 tahun yang lalu. Ke situ kalau menurut saya arah. Kenapa? Ini Bapak Ibu perhatikan. Bisa jadi ini Elliott Wave. Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, Wave 5. Nah, Wave 5 ya minimal 240 harusnya loh ya. Tapi kita lihat aja. SCMA. Ya, boleh beli nggak sekarang? Nah, ini lagi kan pertanyaan selalu. Pas candle hijau boleh beli nggak? Boleh. Tapi Bapak Ibu siap nggak stop loss? Kalau misalnya ya stop loss minor. Kalau jebol 190 siap cut loss nggak? Atau jebol 180 siap cut loss nggak? Itu aja. Kalau Bapak Ibu tanya boleh beli nggak? Bapak Ibu siap nggak dengan resiko yang tadi? Kalau Bapak Ibu, saya siap beli. Itu. Ya. Kalau mau beli harga atas nih seperti apa sih strateginya? Itu kalau sudah harga-harga nanggung seperti ini. Kalau swing kan kurang ideal masuk. Scalping. Hari profit berapa ya? 3-5% udah bungkus. Gimana melihat momentum? Itu kalau mau belajar di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 18 Mei minggu bulan depan saya akan adakan kelas. Silakan link tree di deskripsi. Pilih kelas scalping. Kelasnya berbayar. Ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu selama menguasai teknik. Bukan basic, bukan teori, tapi teknik yang saya gunakan. Gimana cara entry-nya, teknik entry-nya, support resisten lewat bid over. Kalau tertarik bisa join ya. Itu. Untuk SMA seperti itu. Menarik. Lanjut WIRG yang ditutup di harga 87 menguat 2,35%. Asing net buy.
Kalau di broker swingnya WIRG di distribusi. Langsung saja ke teknikannya, WIRG memang terlihat big distribusi. Tapi menurut saya sih nggak masalah. Selama nggak jebol 80, aman-aman aja kalau Bapak Ibu yang punya ya. Ingat kalau sampai jebol 80, buang aja dulu. Resistennya ada di 90. Peluang besar kalau tembus 90, 95, 100 arah untuk WIRG. Lebih cenderung ke atas, ya jelas cenderung ke atas. Karena saham-saham ada potensi bullish. Ya, WIRG. Lanjut. MPPA yang ditutup di harga 53 menguat 1,92%. Asing, nggak ada jual beli. Kalau dibuka semuanya MPPA akumulasi. MPPA ada potensi bangkit nih, apalagi ada big akumulasi ya. Gas nih, kalau tembus 55 bagus MPPA minggu depan. Kita lihat. Tutup di atas 55, Bapak Ibu kalau nekat buy untuk swing ya buy on breakout. Tapi kalau beli sekarang ya stop loss 50, udah gitu aja. Menarik MPPA kalau atas 56. Lanjut MLPL yang ditutup di harga 104 menguat 1,96%. Kalau di broker swingnya MLPL ada sedikit distribusi. MLPL bagus, target 120 minggu depan. Support harus dijaga 198, jangan jebol. 97 berarti dari harga sekarang 7% cut loss. Tapi rewardnya berapa? 15%. Ideal nggak? Ideal. Nih, kalau Bapak Ibu mau yang risk reward 1:2. Cuman agak dalam cut loss-nya ya. 97 lah. Oh, nggak dalam nih. Oh, enggak ya. 97 cut loss-nya ya. Berarti sekitar 6,7%. Reward-nya 118, 120. Tuh, 2%. 2 kali lipat maksudnya. 12 sampai 15%. Oke nggak? Oke, MLPL. Bisa diperhatikan. Lanjut, Bovin yang ditutup di harga 830 menguat 3,75%. Asing net sell. Kalau broker sebenarnya Bovin di distribusi. Bovin bagus. Cenderung ke atas jelas. Target ke berapa? 925. Support yang harus dijaga buka ya 780 tetap. Buang. Cat bond lanjut downtrend. Tapi lebih cenderung kemana? Jelas ke atas. Disclaimer ya. Memang terlihat distribusi. Tapi menurut saya lebih cenderung ke atas. Bovin. Menarik nggak masih Bovin? Bovin menarik. Ya. Itu. Lanjut. DMMX yang ditutup di harga 382. Terkoreksi 1,03%. Asing net buy. Kalau broker sebenarnya DMMX. Akumulasi. DMMX bagus arah ke atas ya. Cuman saya nggak sukanya DMMX nih saham crossing. Biasanya dia main sendiri. Ya kembali ke masing-masing lah kalau suka. Ya transaksinya juga nggak terlalu besar, coba lihat. Tuh cuman 700 juta, skip lah. Banyak ada tadi Bovin, MLPL. Kalau mau yang high risk, volatilitas tinggi, MLPL, MPPA tuh lebih menarik. Tapi high risk ya itu. Atau WIRG. Atau SCMA tadi bagus, buka. Bagus. Tapi kalau suka DMMX, pakai aja support jauh supportnya. Kalau menurut saya support konfirmasi untuk dia downtrend itu 350. Support minornya memang ada di 380. Tergantung Bapak Ibu. Target selanjutnya berapa? Minggu depan ada potensi 400 diuji lagi. Ya, peluang besar 400 diuji. Kita lihat, tembus kayaknya mudah-mudahan tembus lah ya. Kalau yang punya harga biar dapat profit juga. Itu aja dulu untuk DMMX. Lanjut. Data yang ditutup di harga 1050 muat 3,4%. Asing net buy. Kalau di broker sebenarnya data sedikit distribusi. Data peluang bangkit sih. Menurut saya peluang rebound. Pakai supportnya berapa? Kalau data nggak perlu pakai 980, 950. Tarik ke atas 1000. Jebol buang. Target kemana? 1200. Karena dia ini ada volatilitas. Jadi naik tinggi itu bisa terjadi. Atau minimal ya. Ke 1100 sampai 1120. Ini minimal resisten yang akan ditujunya. Untuk data. Menarik nggak? Harusnya menarik data juga. Ya, lebih cenderung ke atas arah data. Saham terakhir, Mina yang ditutup di harga 101 menguat 1%. Asing net buy. Kalau broker semuanya Mina di distribusi. Mina lagi sideways. Tapi peluang rebound nggak? Peluang rebound menurut saya. Ya. Targetnya reboundnya ke berapa? 120. Kalau jalan minggu depan ada potensi 120. Support yang harus dijaga berapa? 98. Jebol itu buang. Ya 97, 96. 5% cut loss. Tapi target reward 19%. Ideal nggak? Ideal 1:3.
disclaimer saham high risk. Lebih cenderung kemana? Menurut saya cenderung ke atas. Untuk Mina. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.